Puji Tuhan, shalom saudara. Kasih Tuhan buat semua kita yang hadir hari ini, dapat lagi kesempatan dalam menerima kebenaran firman-Nya. Saudara ya, saudara, kita akan membaca di dalam Injil Matius 6, ayat yang tidak asing buat kita, dan ini adalah doa yang diajarkan oleh Yesus. Saudara ya, saya ulang, Injil Matius pasal 6 dimulai dari ayat 9 sampai 13. Injil Matius 6 ayat 9 sampai 13. Untuk kita bisa baca ayat-ayat ini, saudara. Oke. Ya, saya baca ayat 9 dan kemudian saudara ayat 10 dan seterusnya. Ya. Injil Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saudara, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ini doa yang diajarkan oleh Yesus, doa Bapa kami. Ya, kita sudah mengenal, bahkan mungkin sudah menghafalnya, doa Bapa kami. Tetapi dalam penekanan pada doa ini kita harus ketahui apa yang Tuhan inginkan, saudara. Karena kita harus paham tentang keinginan Tuhan dalam doa. Karena itu didoakan, ini kalau bisa tiap-tiap hari didoakan, saudara ya. Tiap-tiap kita berdoa, kita nggak mungkin asing dengan doa ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Perhatikan, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pertama, pemerintahan Tuhan itu berbentuk kerajaan. Bentuk apa, saudara? Kerajaan. Kalau kita bentuknya republik, di mana kuasa itu pada majelis permusyawaratan, musyawarah. Kuasa itu ada pada musyawarah. Jadi kalau ada peraturan yang tidak baik, maka dibawa ke musyawarah. Dan dari musyawarah ini dimusyawarahkan, saudara ya. Hari ini kita mendapati bahwa presiden yang terpilih oleh karena ada gugatan MK yang kemudian menolak dari gugatan MK, jadi presidennya sudah terpilih. Tetapi partai-partai yang ada ini di MPR, DPR itu juga nanti menentukan kebijakan-kebijakan dari presiden. Ya, kita dapat anugerah kalau ada seperti rekonsiliasi atau koalisi ya. Nah, puji Tuhan, Indonesia anugerah partai-partai besar, kalau dia koalisi ya akur nanti jadinya, saudara ya. Tetapi ingat bahwa kalau kerajaan surga itu atau Allah kita yang adalah Bapa, maka kerajaannya atau pemerintahnya bentuknya kerajaan, di mana hak mutlak ada pada kedaulatan Allah sebagai raja. Lalu kita sebut dia sebagai Bapa, berarti kita sebagai anak. Nah, saudara, dari abad demi abad Israel itu dipimpin oleh Tuhan sebagai raja. Tapi satu ketika Israel minta raja. Itu sungguh membuat Tuhan terasa ditolak.
Nah, ini ungkapan dari umat Tuhan. Jadi seluruh Israel meminta seorang raja seperti kebiasaan dari bangsa-bangsa lain. Saat itu imamnya adalah Samuel. Dan Tuhan merasa ditolak, saudara. Tetapi sudahlah didengar oleh Tuhan. Saudara, ungkapan Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kehendakmu, kedaulatan Tuhan itu ada pada kehendaknya, keinginannya. Dan kehendaknya itu pasti yang terbaik sebenarnya. Tapi ini memaksa kehendak rakyat. Sejarah menyatakan bahwa akhirnya Tuhan mengabulkan permohonan Israel dan terpilihlah Raja Saul. Ini raja pertama dari Israel. Awalnya memang baik, makanya Tuhan pilih. Nggak ada yang nggak baik, saudara. Kalau Tuhan pilih itu pasti yang terbaik, pasti orang-orang baik. Apalagi raja, maka Tuhan pilih yang terbaik. Tetapi sayang dalam perjalanan, setelah dia mendapatkan kedudukan raja, maka dia mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik dan membuat Tuhan akhirnya menolaknya. Lalu Tuhan pilih Daud. Nah, ya. Ini perhatikan, ini perjalanan pertama kali, karena pertama kali sejarah dalam kerajaan Israel yang minta manusia jadi raja. Seorang raja. Saudara perhatikan, karena pada saat kerajaan yang telah Tuhan tetapkan, lalu kemudian mereka umat Israel minta seorang raja, Tuhan kasih, tetapi gagal, lalu Tuhan pilih Daud. Nah, sebenarnya kerajaan itu harus beralih dari Saul ke Daud, tetapi perlu perjuangan besar pada pihak Daud. Nah, sekarang kita lihat, karena dia adalah bapak, kita sebagai apa? Anak. Makanya kita sebagai anak-anak kerajaan. Nah, ada contoh anak-anak kerajaan Saul. Ini anak-anak Saul. Ada 3 anak, ada 3 tipe dari anak-anak kerajaan. Nah, Tuhan mau supaya kita jangan memiliki tipe yang tidak baik. Kita ini sebagai anak raja ya, dalam kalau saya memberikan satu artikel atau ngundang saudara di grup atau di Japrika, maka saya selalu sebut begini: Shalom anak-anak kerajaan. Nah, pangeran dan putri kerajaan sorga. Amin, saudara. Jadi biar bagaimana kita ini ada darah kerajaan. Istilah orang Jawa darah biru, ya kan ya. Kalau mau pakai istilah orang Jawa nggak apa-apa, Raden. Ya. Kalau yang putri ya tetap ya. Kalau yang laki biasanya dipanggilnya Raden toh. Nah, kalau yang putri mana orang Jawa apa ya? Kalau orang Batak raja ya. Nah, yang putrinya apa tuh? Itu satu sebutan yang sungguh agung, saudara ya. Untuk bahasa Indonesia aja deh, pangeran dan putri kerajaan sorga. Amin, saudara. Kita ini loh. Biarpun mungkin saudara berkata, saya mah tukang jualan singkong gitu. Pangeran dan putri kerajaan sorga. Gitu saudara ya. Itu bangga banget. Tetapi kita harus perhatikan, karena kita ini anak raja. Jadi pada saat kerajaan Israel dalam sejarahnya dipimpin oleh Saul, kemudian gagal, lalu dipimpin oleh Daud. Dari Daud ini, saudara, sebenarnya dari Daudlah nanti memunculkan raja segala raja, yaitu Yesus Kristus. Makanya dalam kehadirannya dia menyatakan doa atau mengajarkan doanya, datanglah kerajaan. Jadi dia ingin memulihkan kerajaannya di bumi ini. Dimulai dari kerajaannya
dipulihkan di dalam rumah tangga kita. Datanglah kerajaanmu. Jadi rumah tangga itu suasananya kerajaan sorga. Pribadi kita suasananya selalu kerajaan sorga. Saudara ya, Roma kita baca 14. Nah ini kerajaan sorga itu apa sih? Ya berulang kali kita memang sudah baca, tapi tidak mengapa kalau kita baca, haleluya, supaya kita terus dapat berkatnya ya. Roma pasal 17. Sebentar, karena ini saya tidak siapkan, tapi supaya kita Roma 17 tidak ada. Roma pasal 14 ayat 17. Ayat 17, nah, balik-balik. Yuk dibaca. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, Bukanlah soal makanan dan minuman, terus tapi soal kebenaran, soal kebenaran, terus damai sejahtera, terus dan sukacita oleh Roh Kudus. dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu ada 3 hal. Soal kebenaran, hidupnya harus benar sesuai dengan firman. Jangan curang, jangan ngarang-ngarang cerita hidup ini, jangan kayak drama Korea. Sebab kerajaan surga itu soal kebenaran, lalu damai sejahtera, terus sukacita oleh Roh Kudus. Terus kan, Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, terus ia berkenan pada Allah ia berkenan pada Allah, terus dan dihormati oleh manusia. iya, itulah kerajaan surga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi itu yang Tuhan prioritaskan. Tuhan hadir memang untuk menghadirkan kerajaannya. Nah, kita anak-anak raja, di mana kita disorot oleh dunia. Ya dunia tidak mengakui bahwa kita anak raja sih. Kita juga nggak perlu tunjukkan diri kita kepada dunia bahwa kita anak raja. Tetapi kita tunjukkannya isinya saja. Apa sih isinya kerajaan Allah? Hidup benar, hidup damai selalu, dan penuh dengan sukacita. Amin, saudara. Jadi jangan ngebaut terus mukanya. Mau susah, mau senang, selalu senyum. Amin. Tetapi memang ada contoh tipikal dari anak raja. Karena saat itu Saul punya 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Kita baca dulu tipikal Merab namanya. Ini nama anak Saul, perempuan namanya Merab. Asing buat kita sih nama Merab ya. Tetapi beginilah tipikal ya, 1 Samuel 18 ayat 17 sampai 19. Yuk dibaca, perhatikan baik-baik. Jangan kita memakai tipikal menjadi tipe kayak anak kerajaan yang namanya Merab ini. Nah, sudah ya dibaca. 1 Samuel 18 ayat 17 sampai 19. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua. Ini dia anakku perempuan yang tertua. Terus Merab namanya ya. dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Terus Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. cuman Saul ini ada modus. Lakukanlah perang Tuhan. Wah, mengatasnamakan Tuhan. Daud ini masih muda dan memang dipakai sama Tuhan. Sudah mengalahkan Goliat, sudah banyak mengalahkan Filistin. Wow, memang luar biasa nih ya. Namanya orang masih muda. Lakukan perang Tuhan. Oh, untuk Tuhan kok. Wah, lebih berani lagi Daud. Sebab pikir Saul, Ya, janganlah tanganku memukul dia, sedangkan pihak Saul, janganlah tanganku memukul dia. Terus tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. jahat sebetulnya. Mengatasnamakan Tuhan tetapi untuk maksud jahat, saudara. Terus kan? Tetapi Daud berkata kepada Saul, Ya, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, terus kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja. jadi baru mau menjadi menantu raja. Nanti padahal Daud itu diurapi jadi raja.
tapi dia ikutlah alurnya, saudara. Karena saya ulang kembali ya, telah dinyatakan bahwa Daud ini nggak pernah diproklamirkan persoalannya. Jadi yang dikejar-kejar Saul, dianggapnya pemberontak. Saulnya pun juga iri hati, ada dengki, saudara ya. Terus ayat 19, perhatikan. Tetapi ketika tiba waktunya Sudah untuk tiba merah, waktunya untuk memberikan merah, berarti Daud sudah melakukan apa? Perang Tuhan. Lalu, terus kan anak Saul itu, pada Daud, terus maka anak perempuan itu diberikan kepada Azriel, orang Mehola, menjadi istrinya. ya kan kurang ajar. Daud dijanjikan, ini anakku merah. Aduh, siapa aku bisa jadi menantu raja? Gak apa-apa kamu jadi menantu raja, asal engkau lakukan perang Tuhan. Oh, Daud semangat, saudara. Dia lakukan perang Tuhan, berhasil. Nah, karena sudah berhasil, tiba waktunya mau dikasih, mau pengantenan begitu ya. Malah dikasih ke Adriel, orang Mehola. Tujuannya supaya Daud sakit hati. Bayangin loh, udah mempertaruhkan nyawa, janjinya akhirnya tidak ditepati, di PHP-in begitu kan. Itu bisa muncul sakit hati, bisa nanti muncul marah segala macam, nanti ada alasan nih orang berontak. Tapi Daud nggak sakit hati kan. Nah sekarang tipe dari Merab. Merab ini tahu itikat tidak baik dari ayahnya. Sikap yang mencelakakan Daud dia tahu. Dan orang ini namanya orang dewasa, saudara. Kalau memang dia suka sama Daud, dia akan tolak dong. Kalau dia memang sudah dengar ayahnya bahwa nanti jadi istri Daud, dan itu merupakan perjanjian kerajaan, dia akan tolak permohonan, dia akan tolak bagaimana cara pada saat sudah mau dinikahkan malah dikasih sama Adriel, orang Mehola. Akan ditolak sebenarnya. Tapi ini mah nurut aja. Nurut sesuatu yang tidak baik. Nurut sesuatu yang bisa menjerumuskan yang namanya Daud, saudara ya. Nah, saudara, ini tipikal anak kerajaan yang ikut ayah yang tidak bertobat. Tuhan bilang, sekarang Tuhan sebagai raja, segala raja, dia tidak melakukan perang secara fisik. Ingat loh saudara, sebab musuh kita itu bukan darah dan daging. Musuh kita itu apa? Penguasa-penguasa udara yang bisa mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi penguasa-penguasa yang ada pemerintah kita, membuat menjadi takut, membuat menjadi kita ini merasa terintimidasi, terancam. Nah, itu tuh roh jahat itu. Kita harus hadapi dengan roh Tuhan yang membawa kita menjadi berani. Jangan getar, biarpun singa, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, kayak begitu. Jadi kita nggak perlu takut terhadap situasi apapun. Kita nggak perlu terpengaruh dengan keadaan dunia apapun. Nah, Yesus pada saat ingin menentukan pengikutnya sebagai anak-anak raja nantinya, maka dia punya syarat. Matius 10 ayat 37. Ada dua yang disebutkan. Matius 10 ayat 37 kita baca dulu. Lalu ada poin yang sama, namun ada perkataan yang berbeda. Tapi nanti kita baca dulu Matius 10 ayat 37. Perhatikan. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya, Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, terus dia tidak layak bagiku. ia tidak layak bagiku. Terus Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki, barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan, terus lebih daripadaku, dia tidak layak ini syarat pengikutan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi itu, mengasihi Tuhan lebih dari semuanya.
Barang siapa yang mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ya layak. Saat kita melakukan kebenaran firman, saudara, itu kita sendiri tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Yang bisa mempengaruhi kita adalah memang pihak keluarga. Mengasihi bapak atau ibunya dalam konteks apa? Pengikutan, melakukan kebenaran firman. Nah, Merab ini saudara tipe anak raja yang ikut ayahnya yang tidak bertobat. Dia lebih mengasihi ayahnya Saul daripada melakukan kebenaran. Dia mau aja dikasih Adriel, itu menyakiti hati Daud. Makanya tipe anak raja ini nggak layak buat Tuhan. Makanya dia nggak masuk dalam kerajaan Daud. Saudara perhatikan, dalam kehidupan kita setelah kita menjadi anak raja, setelah kita selalu menghadirkan kerajaan Tuhan yang isinya kebenaran, maka kita harus melakukan kebenaran. Kalaupun orang tua kita katakanlah melarang, katakanlah dalam kita melakukan kebenaran firman tidak setuju, makanya ayat ini kita kenakan. Jadi aku harus mengasihi Tuhan lebih daripada orang tua, ayah, ibu. Itu konteksnya dalam melakukan kebenaran. Konteksnya dalam mengikuti Tuhan. Amin, saudara. Mesti begitu. Nah ini perhatikan ya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dalam Injil Lukas lebih saklek. Lukas 14 ayat 26. Yuk. Lebih saklek. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya dan atau dia ibunya, tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, terus istrinya, anak-anaknya, ya, saudara-saudaranya laki-laki ya, atau perempuan, perhatikan, bahkan bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi murid. gak bisa jadi murid Yesus. Wah, kan lebih saklek. Saya mau kasih tahu lagi, bukan berarti membenci lalu setelah kita ikut Yesus membenci. Konteks membenci di sini adalah perbuatan-perbuatan yang masih mereka lakukan dalam penyembahan berhala kah, dalam dosa kah. Jadi kalau kita ini lakukan kebenaran itu, saudara, nggak nebeng-nebeng atau nggak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga. Yang terdekat dengan kita adalah keluarga. Kalau ada orang lain berbuat dosa, kita mudah untuk tidak mengikuti orang lain karena kita nggak kenal. Tapi yang paling sulit adalah di mata kita itu terjadi dan kita ada di situ, keberadaannya terulang terus, berulang terus karena itu adalah keluarga kita, bapak kita, ibu kita, bahkan mungkin hal-hal yang dekat dengan kita, saudara. Tapi Tuhan bilang, kalau kita lihat itu tidak benar, kalau kita lihat itu dosa, maka kita harus membenci perbuatannya, tidak mengikuti. Baru itulah yang Tuhan bilang, engkau bisa menjadi murid-muridku. Nah, saya Merab sudah tahu bahwa ayahnya mencelakakan Daud. Nggak baik itu, ya ikuti. Makanya jangan jadi tipe anak raja model Merab. Amin. Yang kedua, nah setelah Merab dipersiapkan oleh Saul, oleh karena Daud telah menang, malah dikasih ke Adriel untuk menyakiti Daud. Adiknya Merab namanya Mikal. Nah, sudah ya. Sesuatu terjadi sama dia. 1 Samuel 18 ayat 20 sampai 21. Yuk dibaca. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul yang bungsu, sebenarnya yang bungsu, terus Jatuh cinta kepada Daud. Haleluya. Terus ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, iya, maka ia pun menyetujui. iya, kalau Saul mah tetap satu lagi jatuh cinta kepada Daud.
ini kesempatan emas saya ini. Kalau kamu ingin Mikal, ditawarin lagi sama Daud. Tapi waktu itu ditawarinya nggak langsung. Dia ngomong sama pegawai, kasih tahu Daud dong. Mikal jatuh cinta. Daud mau nggak? Saul ini orang kaya, backgroundnya orang kaya. Daud itu orang miskin. Mari kita baca itu saja ya, teruskan saja. Karena nanti diungkapkan bersama Daud ya. Yuk. Sebab pikir Saul, Iya. baiklah Mikal kuberikan kepadanya. Baiklah Mikal kuberikan kepadanya. Sebenarnya Daud ini udah di PHP yang kesekian. Ya, beberapa minggu lalu kita dengar juga kisah bagaimana kalau ada seorang yang mengalahkan Goliat, dapat apa saudara? Anak Saul. Iya kan? Boro-boro Daud dapat Mikal. Itu bukan karena dia mengalahkan Goliat, dapat Mikal. Jadi di PHP-nya berulang-ulang Daud. Tapi ya tadi saya bilang, kemarin saya bilang ya hatinya baik. Udah di PHP nggak pernah sakit hati. Diajak untuk melayani Saul dan kecapi dia main. Baik sebenarnya. Makanya orang yang baik, kata pepatah dunia, jangan coba-coba ngelawan orang baik. Habis kita. Bisa berantakan kita. Loh iya loh. Ya, jangan coba-coba melawan orang baik. Itu pernah disebutkan di dalam waktu lagi waktu lagi panas-panasnya politik pilpres gitu ya. Jangan coba-coba lawan orang lain. Itu nasihat dari orang tua saya, kata petinggi dari partai besar. Terus nih. Biarlah ia menjadi jerat bagi Daud. Iya, biarlah yang menjadi jerat. Bayangin yang merah nggak berhasil tuh. Udah sakit hati sebenarnya Daud. Sekarang kan dengan Mikal, dia jadi jerat. Nggak berhasilnya gimana saudara Melak? Tuh Daud hidup pulang bawa kemenangan, kan perang tuh kan menang dia. Hidup supaya lebih sakit hati dikasihlah merah kepada orang lain. Tiba-tiba Mikal jatuh cinta. Ini kesempatan lagi. Terus Dan biarlah orang Filistin memukul dia. Terus Lalu berkata Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, ya, pada hari ini kau boleh menjadi menantu. ya, Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, ya. katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian. Dengan diam-diam modus. Terus Sesungguhnya raja suka kepadamu. Iya, Kalau terus pegawainya mengasihi engkau, ya, maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. terus Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab nih, perhatikan ya. perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Perkara ringankah pada pemandanganmu jadi menantu raja? Daud ini telah gilang gemilang, telah melakukan peperangan dan banyak kemenangan di pihak Saul. Pihak Saul di mata bangsa-bangsa menjadi kerajaannya menjadi jaya oleh karena Daud. Tapi tetap Daud itu rendah hati. Terus Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Daud akui, aku orang miskin dan yang rendah. Terus perhatikan. Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja katanya. Ya, Demikianlah jawab yang diberi Daud. ya, Kemudian berkatalah Saul, ya. beginilah kamu katakan kepada Daud. Perhatikan. Raja tidak menghendaki mas kawin mulai dari 100 kulit Ya, pada karena orang untuk yang miskin, wah udah, oke, nggak ada mas kawin. Tapi ini modus lagi, saudara. Dia minta raja 100 kulit katan orang Filistin. Nah, terus sebagai pembalasan kepada musuh raja. sebagai apa itu kalau mahar, ya kan mahar. Terus Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Terus Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, perhatikan, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. ya, Waktunya belum genap. waktunya belum genap. Jadi misalnya nih, nanti ini tanggal 28. Nanti pada tanggal 9 itu kenaikan Tuhan Yesus ya. Kamu kasih sebagai mahar gitu 100 kulit katan dari orang Filistin. Waktunya belum genap.
belum tanggal 9, baru tanggal 7 Daud udah siap-siap berhadapan dengan Filistin. Dikasihnya nggak 100 lagi, 200. Jadi dibunuh oleh Daud berapa orang? 200 orang dengan sendiri. Ini Daud masih sendiri. Nggak mati tuh dia. Nah, Mikal ini memang awalnya baik. Tadi apa Mikal dengan Daud bagaimana? Jatuh cinta, berjuta rasanya. Itu Mikal awalnya. Saudara ya, dia jatuh cinta. Kalau Mikal ini jadi istri Daud. Karena Mikal jatuh cinta. Akhirnya dikasihlah. Awalnya baik. Perhatikan, begitu Daud mau dibunuh yang kedua kali, dia kabur. Nah ini dia 1 Samuel 19 ayat 11 sampai 17. Kita lihat ya, ini Mikal berperan di sini. Kalau nggak ada Mikal, Daud mati. Kalau nggak ada Mikal, Daud mati. Yuk dibaca 1 Samuel 19 ayat 11 sampai 17. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud. Bayangin orang-orang suruhan Saul tuh dikirim ke rumah Daud terus Untuk mengamati-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. untuk membunuh dia pada waktu pagi. Terus kan? Tapi Mikal istri Daud Ya, memberitahukan kepadanya demikian. jadi saya langsung saja. Jadi ya, tetapi Mikal istri Daud memberitahukan kepadanya demikian. Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Terus Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. lalu Mikal membantu menurunkan Daud dari jendela. Terus Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Terus kan? Sesudah itu Mikal mengambil terapi Iya, dan menaruhnya di tempat tidur. iya, terus Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala ya. dan ditutupinya dengan selimut. Dibuatlah samar, dibuatlah untuk nanti salah nebak, saudara. Sedangkan Daud sudah melarikan diri kemana? Diperlambatlah oleh Mikal dengan cara, dengan trik, dengan siasat begitu ya. Terus kan? Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Ya, Tetapi perempuan itu berkata, ia sakit. ia sakit. Apa benar Daud sakit? Daudnya tadi gimana? Udah kabur. Karena yang dibuat sama Mikal itu traveling. Dia buat supaya kayak manusia gitu loh, kayak tidur gitu ya. Dia sakit terus. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud katanya. Ya, Bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh. oh dia sakit, bawa aja kemari supaya dibunuh. Tapi bagaimana? Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terapi di tempat Tertipulah mereka. Sudah ya. Terus, dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. ya terus kan. Berkatalah Saul kepada Nah sekarang nih, lalu selalu ngomong sama Mikal. mengapa engkau menipu aku demikian itu? Mengapa kau menipu ayahmu ini loh? Nah ini berarti anak raja yang tidak mengikuti ayahnya yang tidak bertobat. Bulu itu sama juga dengan benci, awalnya dari benci. Jadi ini tidak mengasihi ayahnya. Ini dia tidak mengasihi ayahnya dan Mikal membenci perbuatan ayahnya yang ingin membunuh Daud. Karena Mikal jatuh cinta. Jadi cintanya kepada Daud itu lebih kuat daripada dia melakukan tindakan yang akan membunuh Daud. Karena dia cinta Daud. Ini kemenangan. Ini artinya Daud luput. Tapi perhatikan, terus dulu. Dan kelepas musuhku pergi, Iya. sehingga ia luput. Terus, Tetapi jawab Mikal kepada Saul. ya, Ia berkata dia kepada, berkata kepadaku begini, biarkanlah aku pergi. biarkanlah aku pergi. Apa perlunya aku membunuh engkau? Apa perlunya aku membunuh kamu? Ini kata siapa? Mikal. Pertanyaannya, kira-kira Daud akan bunuh Mikal nggak? Ini cuma Mikal ngarang cerita. Dia menipu, dia mengarang cerita kepada siapa? Saul.
Karena dia lebih cinta kepada Daud. Karena Saul ini gak baik, Saul ini jahat. Setelah, perhatikan ya. Jadi menipu, lalu kemudian ngarang cerita, kan gak boleh ya. Tapi memang Tuhan memberikan satu ungkapan, ini dari mulut Tuhan sendiri ya. Jadi kita mesti tahu nih, Mikal memakai strategi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Ini yang ngomong Tuhan sendiri. Matius 10 ayat 16. Saudara ya. Jadi hal cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, itu boleh kita lakukan. Perhatikan ya, ini boleh kita lakukan dalam konteks ini. Yuk, Matius 10 ayat 16 dibaca. Ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ya, saudara mesti lihat dulu konteksnya. Pada saat Tuhan menempatkan saudara seperti domba di tengah-tengah serigala, kita ini akan jadi lemah, saudara. Kita nggak kuat. Makanya Tuhan memberikan strategi. Yuk. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Terus Dan tulus seperti merpati. tulus seperti merpati. Jadi kalau Mikal, dia tulus seperti merpatinya menyelamatkan Daud. Dia tahu kerajaan ini akan jatuh sama Daud. Dia tahu ayahnya tidak baik. Dia tahu ayahnya akan membunuh Daud. Dan dia memang jatuh cinta sama Daud. Lebih daripada Daud adalah Yesus. Karena kita cinta sama Yesus. Makanya di tengah-tengah adanya ancaman, ini kan ancaman. Ada keadaan yang Tuhan bilang gray lokasi, gray, abu-abu. Memang dosa itu hitam, lalu kesucian itu putih. Ada hal-hal yang tidak boleh kompromi. Tapi ada hal-hal yang di daerah abu-abu. Saudara ya, itu saat kita diancam, di mana kita diutusnya seperti domba. Nah kalau utus begini kan dalam artikel saya selalu saya singkapkan salam Philadelphia. Yang kedua, bermental singa, berhati domba. Nah kalau kita diutus seperti singa, ya nggak perlu pakai cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, kalahkan saja musuh-musuh kita gitu kan ya. Tapi karena kita disuruhnya oleh Tuhan, waktu berhadapan dengan serigala, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Makanya harus pakai cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudara ya. Jadi gini saudara, gimana Mikal ini dia tahu persis kebenaran bahwa Daud yang benar, bapaknya salah. Dia mengikuti apa yang Tuhan anjurkan. Kalau kau ini mengikuti aku, maka bencilah ayahmu, ibumu. Yang bencinya itu adalah perbuatannya, dilakukan oleh Mikal. Saya ulang lagi, lebih-lebih kita kalau cinta sama Yesus. Saat ada nggak saudara di pihak saudara? Ya kalau di orang Batak mungkin tidak ada, saudara ya. Yang di orang Chinese sedikitlah resikonya. Di orang yang murtadin, salah satunya Facebook, siapa lagi ya? Nggak ada ya. Oh, Nisa juga termasuk. Nisa aman-aman aja. Ikut Yesus aman-aman aja. Oh aman. Yang Febel ada nggak aman, pernah ngalami tidak aman, ya, sampai di sidang. Saya juga baru tahu itu nggak main-main loh.
golok ada golok. Pakai golok? Golok. Gile kan. Bisikan. Aduh. Untung kuat, saudara. Si Tuhan. Ya kan. Benny, waktu itu nggak sama Benny. Jadi terpukul sama Benny. Ya itu nggak mudah, saudara ya, nggak mudah. Talia, kalau Talia nggak tahu juga ya. Talia ada nggak ancaman? Hah? Enggak. Mungkin saya rasa nggak ada, nggak tahu ya pada saat awal-awal di maminya ya, ada beberapa juga ancaman. Tapi ya kuat. Nggak tahu ini apa. Siapa namanya? Ini rumah. Karena tapi kelihatannya juga gak ada ancaman karena dia yang bantu seluruh keluarga. Ya, ada beberapa yang mengalami ancaman yaitu dari Muktadi. Resikonya berat dalam memang. Dulu saya Konghucu. Ya ancaman nggak ada sih, cuma marah-marah iya bapak ibu gitu ya dulu sebelum bertobat nih. Apalagi cici saya. Karena pada saat saya bertobat, papa saya mengalami kesembuhan ilahi, ya bertobat juga. Ya memang karena Tuhan sudah atur begitu ya. Tapi cici saya dua ini sembunyi-sembunyi waktu baptisan air itu nggak minta izin sama orang tua. Ya nggak mungkin dikasih kalau sama orang tua. Kalau kita makan sebelum bapak saya bertobat, kita doa dong. Oh kamu doa buat siapa? Doa ke siapa? Ke Tuhan. Gue yang kasih makan. Bisa ngomongnya. Yang dulu yang berat, si Elis nggak berat ya, enggak ya, aman-aman ya. Wakil tidak juga. Wakil juga enggak kan, aman-aman kan, ikut Yesus kan. Ada dulu Ci Asio, wah itu berat itu, karena dia hampir jadi biku. Perempuan. Wah itu ditentang banget. Tapi justru dengan dia ikut Yesus, seluruh keluarganya jadi ikut Yesus. Luar biasa ya. Saudara, dalam konteks ini nih, kadang-kadang dia lucu. Tapi ini dalam konteks katakanlah ikut Yesus yang susah. Tapi demi mengikut Yesus dia dari ke gereja, dia ngarang cerita. Nah, itu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dia ngarang cerita. Mau pergi ke rumah teman, padahal ke gereja. Nah, ibadah. Itu yang namanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan, mesti cerdik seperti ular. Banyak cerdiknya lagi. Wah repot sudah ya. Ngarang cerita, buat modus, dapat duit, segala macam. Mudah ngarang cerita. Wah bahaya ini. Ini jadi ular betul. Nggak ada merpatinya. Wah repot. Kali ini kita mesti pilah-pilah. Jangan kemudian, harus cerdik seperti ular. Jadi ular dah. Iblis ular itu mah. Iya kan? Nah ini sayangnya memang Mika ini ya cerdik seperti ular itu pada saat strategi yang dilakukan untuk menolong Daud. Kalau nggak ada Mika, Daud mati di saat itu. Puji Tuhan ada Mika. Ya, ini putri raja. Tapi sayangnya waktu dia jatuh cinta sama Daud, itu mengawali dengan roh. Ya kan rohani kan jatuh cinta sama Daud. Tapi katanya akhir hidupnya penuh kedagingan. Sayang saudara, akhirnya daging deh. Karena dia memegang gengsi sebagai anak raja. Daud raja loh. Nah di tengah-tengah Daud, waktu dia dikejar-kejar dan Tuhan bela dia. Dan saatnya dia penuh dengan sukacita setelah Saul mati. Mikal belum mati.
Yonatan juga termasuk mati. Daud jaya, akhirnya dia memimpin kerajaan seluruh Israel. Dalam kejayaannya, Daud rindu yang namanya tabut datang ke kotanya. Jadi Daud ini hebat memang ya. Jadi waktu dia lihat daerah Yebus, sekarang itu Yerusalem, ini kota cantik ya. Gak pernah tuh ditatap sama Saul, gak pernah. Daud ini waktu pas dia lihat ini kota cantik ya, dia ganti namanya jadi Yerusalem. Saya mau ada mendirikan istana di kota ini. Wah, memang cantik segala itu kota. Berbukit-bukit gitu ya, dari Bukit Sion terus turun Gunung Hermon, turun Bukit Sion kita bisa memandang ada di situ ada tembok keliling dari Yebus yang dibangun oleh Yebus tuh. Nah di tengah-tengah itu dibangunlah nanti oleh Salomo bait suci. Sekarang udah nggak ada, yang ada kubah emas, nah, itu yang bekas. Di situ-situlah yang bekas lihat bait suci Salomo dan kubah hitam itu Al-Aqsa namanya. Nah di situ saudara ya. Tapi sebelumnya di dalam zaman Daud, ih cantik ya. Nah udah Daud menetap di situ, sedangkan tabut perjanjian adanya di Silo. Dia bawa tabut perjanjian. Awalnya dia gagal, lalu kemudian dia tanya sama orang Lewi dan berhasil dia bawa. Wah saudara ya, waktu dia bawa dia bersuka cita sekali. Dia menari-nari bersama-sama dengan budak. Begitu masuk Yerusalem, Mikal melihatnya anak raja, tipikal anak raja. Masih ada gengsi anak raja bekas Saul. Padahal dia udah jadi istri Daud. Saulnya kok udah mati. Dia menghina Daud. 2 Samuel 6 ayat 16. Yuk dibaca. Cepat yuk ini. Yuk 2 Samuel 6 ayat 16. Kita lompat-lompat supaya cepat. Yuk. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul, maka Mikal yang pernah juga membantu Daud karena dia jatuh cinta sama Daud. Tetapi di sini disebutnya maka Mikal bukan istri Daud, tapi anak perempuan Saul. Padahal ini istri sah Daud, salah satu istri sah Daud. Dia dapatnya dengan mahar 200 kulit katan. Hebat. Terus menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat atas serta menari di hadapan Tuhan. Iya. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hati. Iya, memandang rendah Daud dalam hatinya. 20 lompat. Lompat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul. Tuh, mendapatkan sebutannya selalu Mikal binti Saul. Bukan anak, bukan istri Daud. Terus betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Iya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan Seperti tidak orang hina. Ini bayangin loh, Daud dihina sama istri sendiri. Tetapi tadi saya bilang, penampilan dari Mikal bukan si Daud. Mikal binti Saul. Jadi gengsi sebagai raja, anak Saul itu masih melekat nyatanya. Itu nggak beres nyatanya. Makanya dia bisa menghina Daud. Raja yang tersohor, yang sudah membantu kerajaan Saul, bahkan Tuhan telah membelanya dan sekarang betul-betul berjaya. Tabut perjanjian bisa masuk ke kota Daud. Terus tetapi berkatalah Daud kepada lihat Mikal, nih, waktu dihina Daud bilang, Daud nggak marah, justru Daud bilang begini, yuk di hadapan Tuhan di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan mengisikan ayam yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu, terus dan segenap keluarganya, dan untuk segenap menunjuk aku keluarganya, menjadi raja ya atas umat. menunjuk aku menjadi raja atas umat, terus Dan di atas Israel, ya di hadapan Tuhan aku di menari. hadapan Tuhan aku menari-nari, terus Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. wow, dia nggak marah, malah dia bilang aku mau malah lebih menghinakan diriku lebih daripada ini. Kalau aku anggap ini hina, aku mau lebih menghinakan diriku di hadapan Tuhan.
dan di hadapan umat. Memang menarinya bersama budak, saudara. Bukan penari dancing gitu, bukan. Sama budak-budak. Tapi dia bilang, aku mau lebih merendahkan diri. Bayangin seorang raja ngomong kayak begitu di hadapan putri kerajaan. Itu gengsinya itu masih nempel, harga dirinya masih nempel, martabatnya masih nempel pada Mikal. Teruskan. Engkau akan memandang aku rendah. Engkau memandang aku rendah terus. Tapi bersama budak-budak perempuan yang kau katakan itu. Bersama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, ya. Sama-sama mereka mau dihormati. Aku mau dihormati. Orang-orang yang rendah ini. Aku mau merendahkan diri. Lebih daripada itu aku mau merendahkan diri. 23. Mikal binti Saul Mikal. tidak mendapat anak sampai hari mati. Binti Saul tidak mendapat anak sampai hari mati. Jadi kalau dalam kasus Israel di zaman dulu nggak dapat anak itu aib besar, gitu, saudara ya. Kalau di kita ini arti nggak dapat anak adalah tidak menghasilkan apa yang dikerjakan. Karena anak itu adalah upah. Mazmur menyebut anak itu upah. Upah itu adalah hasil kerja. Jadi kerja apapun nggak berhasil. Nah itu. Kerja apapun gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Kalau kita bicara perempuan, ini dua perempuan. Maka perempuan itu adalah kita. Gereja Tuhan. Entah kita laki-laki, entah kita perempuan. Karena kita kalau dalam gereja Tuhan dinyatakan oleh Tuhan mempelai perempuan anak gembala. Jadi saya, siapapun yang laki-laki itu perempuan di mata Tuhan. Jangan kayak Mikal, gengsi. Oh anak raja, diomongin anak raja bukan untuk semakin rasanya diberkati, malah jadi sombong. Ini anak raja melewat aja lah. Apa sih kadang-kadang ya ngomongnya begitu. Nggak usah lah. Anak raja, lalu kemudian ini anak raja nih. Malaikat siapin parkir. Begitu aja diurusin parkir. Lu telat lalu suruh malaikat siapin parkir. Kata malaikat buat sibuk. Salah saya sendiri kenapa telat-telat datang ke gereja gitu. Kalau berinya gede kali itu saudara. Aduh sombong amat. Jadi kita Daud yang sudah dipakai sama Tuhan, ya akhirnya berhasil. Surat Mikal adalah ciri dari orang yang tidak menghasilkan. Yang kerja invest segala macam nggak menghasilkan. Ini kayaknya ada sombong. Kayaknya ada sombong. Di tengah-tengah Daud dalam kemuliaannya, waktu direndahkan, dia malah aku mau lebih lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Wah itu baru orang yang rendah hati. Siapa yang rendah hati akan diangkat oleh Tuhan. Siapa yang tinggi hati akan dibanting. Ya kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kita ini jatuhnya sombong di dalam hati kita, saudara. Nah, saudara. Makanya hasilnya tidak punya anak, tidak punya hasil. Poin terakhir, saudara ya, berat. Jadi kita harus perhatikan. Ini ada contoh istri. Karena Mikal itu istri, tapi sombong. Akhirnya tidak menghasilkan dia. Nah, Tuhan mengatakan begini. Kalau ada yang tidak menghasilkan karena sombong, lalu bagaimana sih kalau istri itu menghasilkan? Nah, ini bukan sekedar anak loh, bukan sekedar anak secara jasmani. Tapi anak itu upah. Apa-apa yang dikerjakan oleh seorang istri bisa memberkati suami. Pepatah dunia berkata begini, suami yang berhasil itu biasanya karena ada istri yang hebat yang mendampingi suami. Ada istri yang mendukung suami. Itu suami yang berhasil tuh ya. Itu pasti ada istri yang mendukung suami. Karena istri ditempatkan menjadi penolong. Amin. Bukan perongrong. Haleluya, amin. Amin para istri. Ya. Nah,
Ini kita akan baca nih. Ini mau dipuji-puji istri nih ya. Haleluya. Jadi kita sebagai istri, yang istri pertama ya secara jasmani. Tapi kita juga semua adalah mempelai perempuan Tuhan. Jadi buat kita juga nih, buat laki, buat perempuan, memang arahnya yang sangat istimewa adalah pada seorang perempuan istri. Nah, entah nanti dia istri atau jadi calon istri, belum menikah jadi calon kan. Nah, persiapannya ini Amsal 12 ayat 4, yuk dibaca cepat yuk. Perhatikan ya, Amsal 12 ayat 4 yuk. Istri yang cakap adalah mahkota suami. Oh, haleluya. Pak suami, kalau istrimu cakap, itu mahkotamu. Haleluya. Teruskan. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang menusukkan tulang suami. Makanya kalau istri yang membuat malu seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Wah, jadi kropos. Nyeri sama sini. Lagi Amsal 18 ayat 22. Yuk dibaca nih. Yuk. Siapa mendapat istri? Siapa mendapat istri? Mendapat sesuatu yang baik. Mendapat sesuatu yang baik ya dulu. Dan dia dikenal. Dan dia dikenal. Yang masih single, orang single. Dikenal Tuhan. Gak salah kok ya. Lagi 19 ayat 13. Ini penting saudara ya, ini penting. Ya, Amsal 19 ayat 13. Atau 27 ayat 15 lah, sama sebabnya. 27 ayat 15 ini pastinya ke istri. Yuk. Amsal 27 ayat 15. Yuk. Nah, ini nih. Seorang istri yang suka bertengkar, Ya. serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menikik pada waktu muda. Oh iya, jadi kalau dapat istri yang suka bertengkar, kata ayat, dia seperti tiris. Netesnya cuma tes. Ini gara-gara netesnya sedikit-sedikit jadi kayak begini nih. Lama-lama rusak. Emang gitu sih. Tuh kalau sering bertengkar. Saya percaya semua istri di sini damai-damai, amin. Amin saudara. Istri. Para istri. Haleluya. Amsal 19 ayat 14. Ah, ini ya. Ini dipuji nih. Nah, ya kan? Yuk. 19 ayat 14. Karena penting, Mikal itu nggak taunya bukan istri Daud. Waktu menyelamatkan Daud, istri Daud. Tapi waktu dia menghina Daud, karena Mikal masih nempel sombongnya Saul. Saul itu sombong. Lalu masih nempel. Saya ini anak raja. Masa raja menghinakan diri di hadapan para budak menari-nari? Nah, itu sudah. Gak punya anak, dia gak menghasilkan. Mikal ini jauh daripada yang tadi dibaca. Ini apalagi Amsal 19 ayat 14. Yuk dibaca. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Haleluya. Kalau nenek moyangnya kaya begitu ya, rumah dan harta warisan nenek moyang. Puji Tuhan. Terus, Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. oh haleluya. Kalau istri yang berakal budi itu karunia Tuhan. Ya, kita udah nggak punya warisan, istrinya nggak akal budi. Aduh, itu bencana besar. Tapi saya percaya semua istri di sini berakal budi. Amin. Memakai hikmah, jangan bolak-balik suka tengkar terus. Aduh, usaha apapun itu seperti kena tetesan. Tetesan apa tuh? Tiris. Aduh, bisa hancur. Kasihan ya. Ayo para istri yang suka bertengkar sekarang bertobat. Jangan terus bertengkar. Harus hidup damai. Amin. Satu lagi ya. Tapi ini lompat-lompat. Karena ini adalah boleh dikatakan sebagai kesaksian kalau istri itu berhikmat. Amsal 30 ayat 10 sampai 12. Yuk, ini ayat terakhir. Karena penting buat kita untuk memahami, mengetahui. Yuk, cepat yuk. Amsal 31 ayat 10 sampai 12.
Biarlah para istri di sini bisa menjadi orang-orang yang diinginkan oleh Tuhan. Dan para suami ingat loh, keberhasilan dirimu itu kan ada istri yang hebat. Ya, Tuhan. Ya, kita istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ayo para suami bilang, saya sudah dapat gitu loh. Percaya saudara ya. Hari ini masih suka tengkar, tapi nanti lain waktu dia berlalu. Karena udah dengerin gitu ya. Haleluya. Terus, saya sudah dapat. Ya, terus apa lagi? Oh, iya lebih berharga dari permata. Aduh, haleluya. Terus, hati suaminya percaya kepadanya. Kenapa? Suaminya tidak akan kekurangan tuh. Iya, bolak-balik selalu untung suaminya nih. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, terus. Ia berbuat baik kepada suaminya. Dia berbuat baik kepada suaminya terus. Dan tidak berbuat jahat sepanjang umur. Sepanjang umurnya nggak berbuat jahat loh. Haleluya. Masih terus deh. Terus perhatikan sekarang 23. 23 yuk. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Iya, suaminya sampai dikenal di pintu gerbang itu gara-gara istri yang hebat itu. Terus, Kalau ia duduk bersama-sama para tua. wah bayangin dia duduk bersama dengan para tua-tua, tapi suaminya dikenal. Karena di rumah ada istri yang hebat. Terus kan? Ia membuat pakaian dari lenan Ya, dan menjualnya. terus Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. perhatikan. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Terus, Ia tertawa tentang hari depan. wah, ini istri nggak perlu khawatir. Buat hari depan, hari besok, jangan khawatir. Malah dia tertawa. Kenapa? Dia udah siapin itu. Wah, hebat. Terus, Ia membuka mulutnya dengan hikmat. ya, Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. terus, Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. wow, luar biasa. Terus, Makanan kemalasan tidak dimakannya. ya, Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Terus, Setelah suaminya memuji dia. suaminya memuji dia. Terus, Banyak wanita telah berbuat baik, banyak wanita telah berbuat baik. Terus, tapi engkau melebihi mereka semua. wow, ini pujian dari suami, tetapi kau melebihi dari semua. Wow, hebat. Terus kan? Kemolekan adalah bohong, Iya. dan kecantikan adalah Nah, sia-sia. itu dia yang salah banyak orang. Pikirnya cantik. Orang-orang cantik malah berbahaya. Saudara ya, merongrong. Wah, perlu ini, perlu itu, gitu kan ya. Wah. Makanya kalau cari istri, cari seperti Amsal 31. Bukan dilihat cantiknya, bukan dilihat moleknya. Kalau memang udah cantik, molek dan seperti Amsal 31, oh lebih berbahagia lagi. Tapi rata-rata cantik itu ya begitulah. Yang penting itu baik, setia, suami yang hebat, suami yang berhasil, itu karena ada istri yang hebat. Teruskan, masih terus. Tetapi istri yang takut akan Tuhan Nah, itu. itu dia yang takut akan Tuhan, yang penting. Teruskan. Berilah Terakhir, kepadanya bagian dari hasil tangannya. Ya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu. Wow, ya puji Tuhan. Kita datang dalam doa. Mari kita musik. Nyanyi lagu yang pertama ya. Haleluya. Ya, ini lagu yang dinyanyikan oleh seorang yang baru saja dipanggil Tuhan. Dia masih muda memang. Namanya Nalita. Ya, lagunya luar biasa yang berkati. Kalau ditampilkan ya. Kita berdiri yuk. Kita berdiri semua yuk. Haleluya. Kita ini anak raja tapi bukan tipikal Merab dan Mikal. Nah, sudah ya, nanti satu lagi kita akan lihat di beberapa minggu kemudian. Ya, yang nyanyikan. Kasih-Mu menerangi langkahku, tak
telah Engkau angkat menjadi anak raja. Oleh karena kami percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kami selalu mempersembahkan yang terbaik, haleluya, bagi Engkau Bapa kami, Raja segala Raja, Yesus Kristus namanya, haleluya. Terima kasih Bapa. Dan kami tidak mau mengikuti dari model-model anak raja yang tidak berkenan kepadamu, merah dan nikal Tuhan. Karena nikal diawali dengan roh, diakhiri dengan daging. Kami tetap mengawali cinta sama Tuhan. Sampai mati kami cinta sama Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang, kami terus cinta sama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Kau berkati keluarga sebagai fasilitator kami Tuhan, ibadah dan pastori. Kau berkati semua jemaat yang hadir. Kau berkati semua korban-korban yang disampaikan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Berkat-Mu terus atas mereka dalam pekerjaan, dalam bisnis, di mana saja mereka berada. Engkau melawat, melindungi, menjaga. Karena Engkau adalah Gembala Agung, sehingga Engkau terus menyertai anak-anak-Mu di setiap langkahnya, selalu mendapat kemenangan dari Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga kecamatan kami Pagadan, kabupaten kami Subang, dengan pimpinan-pimpinan kami yang ada Provinsi Jawa Barat dan juga tanah air Indonesia Tuhan. Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin yang akan berakhir di pemerintahannya di Oktober juga Tuhan. Biarlah mereka memberikan sumbangsih untuk negara ini yang terbaik, sehingga pada saat memang berakhir periodenya, mereka betul-betul menjadi orang-orang yang berjasa bagi Indonesia, bahkan dibawa untuk Indonesia dikenal di mata dunia. Kau berkati para menteri yang ada, dan juga berkati Tuhan Presiden yang sudah terpilih wakil presiden. Haleluya. Oleh karena semuanya telah dibatalkan gugatan-gugatan di MK. Dan sebabnya Kau berkati Pak Prabowo dan Pak Gibran Tuhan. Beri kekuatan kesehatan kepada mereka untuk bisa bekerja yang lebih baik lagi di hari-hari mendatang bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Demikian juga yang ada di DPR dan di MPR Tuhan. Tolong semuanya pemerintah kami. Terpujilah nama Yesus Kristus. KPK TNI Polri dan setelah melakukan badan intelijen dan yang berhak di bidang hukum, berikan power kepada mereka, keberanian untuk mengembangkan kasus-kasus besar terorisme, untuk mengembangkan narkoba, sindikat, mafia, koruptor, sehingga semuanya Tuhan yang bersalah kepada negara, yang bersalah kepada sesama dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku atas Indonesia. Tapi kalau luput dari hukum dunia, kami mohon hukum surga bertindak agar nama Tuhan ditakuti di bumi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Selesai dari semua, kalau kami kembali ke rumah kami masing-masing, sampaikan dengan selamat, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan kembalikan pada hari-hari ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami angkat dua tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh mengasihimu, kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang agung, kami alaskan doa permohonan kami. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap jiwa, suku bangsa, semua makhluk dan Tuhan, berikan beri, berikan bangga di dunia.
sambil mempersembahkan persembahan Tuhan.